Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SA Notes. Kali ini aku mau ngebahas tentang gimana sih cara kita untuk berpikir positif di kala wabah COVID-19 ini. Let's check it out. Awalnya kenapa aku tertarik buat video ini? Karena aku habis baca buku yang judulnya Stop Criminal Minds. Buku ini aku baca di aplikasi iPusnas. Kalian bisa download di HP kalian. Buku ini legal dan gratis. Jadi kalian kalau misalnya baca aman, nggak pakai kuota dan nggak perlu susah-susah untuk ngeluarin uang lagi. Salah satu yang aku suka dari buku ini adalah cara penulis untuk menerjemahkan apa yang ada di pikirannya menjadi sebuah kalimat. Kadang suka kayak gitu kan, kita sulit untuk menerjemahkan apa yang ada di pikiran kita menjadi sebuah kata-kata. Dan di buku ini, kalian bisa dituntun secara sistematis untuk berpikir positif. Kalimat yang aku suka dari buku ini adalah, pikiran kita dirancang untuk selalu memberikan jawaban. Dengan bertanya secara positif, maka Anda akan mendapatkan jawaban positif. Itulah mengapa yang negatif harus dikeluarkan terlebih dahulu. Dan langkah keduanya, mengubah fokus Anda dari masalah menjadi solusi. Tapi setelah membaca, pasti akan menimbulkan beberapa pertanyaan yang gak mungkin kita akan tanyakan kepada buku itu. Maka dari itu, aku tanya ke beberapa teman yang mengambil jurusan psikologi. Yang pertama, aku tanya ke teman aku, yaitu Baik Sandiati Yulianti, apakah dengan kita berpikir positif, jadinya memberikan harapan palsu ke diri kita sendiri? Bisa. Karena berpikir positif yang tidak dibarengi dengan solusi tentu akan menimbulkan harapan palsu. Contohnya, solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan self-talk atau menanyakan ke diri kita sendiri, apakah yang kita inginkan ini memiliki probabilitas yang memadai untuk kita capai, ataupun siapkah kita untuk menanggung segala risiko yang mungkin akan hadir melalui keputusan yang kita ambil. Nah, jadi berpikir positif ini ternyata harus dibarengi dengan self-talk dan kesiapan diri. Lalu aku tanyakan lagi ke teman yang lain, kalau misalnya kita udah berpikir positif nih, terus udah self-talk, udah tahu segala kesiapan yang kita lakukan, emang ada hubungannya gak sih sama takdir yang kita akan jalani? Dan teman aku, Fajri Nur Mutakin, menjawabnya, ada hubungannya. Karena semua yang kita lakukan ini berawal dari pikiran. Jika pikiran kita baik, maka ucapan yang keluar akan baik. Jika ucapan baik itu akan menimbulkan tindakan yang baik. Dan dari tindakan yang baik yang kita lakukan secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan baik tadi terus-menerus dilakukan, maka akan membentuk karakter yang baik pula. Dapat disimpulkan bahwa takdir adalah hasil akhir yang diawali dari berpikir. Jika positif, maka takdir baik akan menghampiri, begitupun sebaliknya. Tadi dikatakan bahwa takdir yang baik diawali dengan berpikir positif. Lalu gimana caranya kita berpikir positif di kala wabah COVID-19 ini? Teman aku, Nur Amalia Hamida, mempunyai jawabannya. Ternyata, sebelum kita ngomongin tentang gimana caranya berpikir positif, ternyata kita akan sangat wajar untuk berpikir I'm not safe atau kita tidak aman dalam kondisi ini. Dan dampaknya ada dua, yaitu awareness and panic. Nah, kalau misalnya awareness itu mempunyai arti kesadaran atau kesiapan kita dalam menghadapi suatu peristiwa. Dalam hal ini akan membuat kita lebih siap dan lebih patuh dalam anjuran pemerintah dan WHO. Lalu untuk panic sendiri, itu menurut KBBI artinya bingung, gugup, takut dengan mendadak, sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Bisa dibayangkan, ketika kita mengambil suatu keputusan atau tindakan dengan pikiran tidak tenang, tentunya akan merugikan kita, bukan? Nah, di sini seperti yang sering kita dengar pada awal-awal virus corona itu masuk ke Indonesia, panic buying itu menjadi headline di semua berita. Mereka mengambil masker, hand sanitizer, bahkan semua kebutuhan dalam jumlah yang banyak. Bahkan ada yang sampai membeli kebutuhan di supermarket memakai hazmat.
Padahal hazmat ini tidak diperuntukkan untuk masyarakat umum dan tidak bisa juga untuk menangkal virus corona. Dan hal ini membuat semua orang menjadi panik. Bukan hanya diri kita sendiri yang panik, tapi orang-orang yang melihat kita menjadi panik akan menjadi panik juga. Dalam konteks wabah COVID-19 ini, gimana sih cara kita mengubah kepanikan itu menjadi sebuah kesiapan atau awareness? Yang pertama, batasi dulu informasi yang terkait dari wabah COVID-19 ini dan hindari sumber-sumber yang tidak jelas kebenarannya, karena ini akan menimbulkan kepanikan tersendiri. Lalu, cari tahu apa yang membuat kita panik dan sebisa mungkin validasi kepanikan kita dengan mengkritisinya. Contohnya, kita mungkin panik akibat tingkat kematian Indonesia masih di atas rata-rata kematian di dunia. Dari sini kita munculkan pertanyaan, emang tingkat kematian di negara lain berapa? Perbandingan antara orang yang sembuh dan yang meninggal berapa? Banyakkan yang mana sih? Nah, dari fakta yang kita peroleh, ini akan membuat kita mempelajari dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya dengan sudut pandang negatif, bukan? Tapi perlu diingat bahwa berpikir positif tidak sama dengan meremehkan. Misalnya seperti ini, udahlah berpikir positif aja, ntar juga coronanya bakalan hilang sebelum Ramadan. Tapi dia tidak melakukan semua anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah. Ini baru namanya meremehkan. Dia berpikir positif, tapi dia tidak mempunyai action yang dilakukan untuk mewujudkan berpikir positif itu sendiri. Jadi berpikir positif tidak sama dengan meremehkan ya. Berpikir positif harus dibarengi dengan tindakan, sedangkan meremehkan hanya dalam bentuk pikiran semata atau dua mata. So semuanya, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita untuk bisa lebih berpikir positif dalam wabah COVID-19 ini. Semoga tenaga medis dan negara terdepan lainnya diberikan kekuatan, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita menjadi lebih peka untuk bisa berbagi terhadap sesama sehingga Indonesia dan dunia menjadi bebas dari corona secepat-cepatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian.